Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat libur? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersyukur. Saya akan menceritakan sebuah film yang diperuntukkan bagi orang-orang yang suka mengeluh dalam hidupnya. Film ini berjudul Life on the Line. Langsung saja, ini dia ceritanya. Berlatar belakang tahun 1999, cerita ini diawali dengan seorang ayah bernama Danny sedang menemani putrinya bernama Bailey yang tak dapat tidur akibat petir. Tak berselang lama, Danny ditelepon oleh rekannya bahwa ada kerusakan listrik akibat tertimpa oleh pohon. Danny yang bekerja sebagai teknisi listrik segera menuju ke lokasi kejadian. Setelah sampai di sana, Danny melihat pohon besar yang menimpa tiang listrik. Bau pun datang. Ia adalah adik dari Danny. Mereka pun segera memotong pohon besar itu. Bau ditugaskan untuk memperbaiki salah satu tiang listrik. Setelah selesai, ia pun turun. Namun Danny menegurnya karena ceroboh dan itu bisa berakibat fatal. Danny pun menaiki tiang itu, namun naas, tiang di belakangnya disambar oleh petir dan menyebabkan Danny terjatuh oleh sengatan listrik. Mendengar hal itu, istri Danny bergegas menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, ia kehilangan konsentrasi menyetir setelah melihat ambulan membawa suaminya. Namun naas, ia harus mati tertabrak oleh truk. Bau yang berada di belakang ambulan berhenti lalu melihat iparnya mati. Paginya, Bau menyampaikan berita duka itu kepada Bailey. Dengan tegar, Bailey menerima kematian ayah dan ibunya. Beberapa tahun berlalu. Bailey yang sudah dewasa diasuh oleh pamannya. Ia bekerja di sebuah kafe dan memiliki kekasih yang bernama Duncan. Duncan sedang mengikuti pelatihan untuk bekerja sebagai petugas listrik. Sebagai seorang kepala di sana, Bau menjelaskan kepada anak-anak baru untuk lebih memperhatikan hal finansial saat bekerja. Tetap fokus, maka itu akan menyelamatkan mereka. Keep your focus. And I want you to lose your attitude. Grid in the state of Texas, but it's the largest upgrade our company advertisements. But being a lineman is the fourth most suit is the fifth most dangerous job. And I wouldn't lose sleep if I... Any questions? Di malam hari, ketika Bau pulang, ia bercerita kepada Bailey bahwa Duncan bekerja di sana. Bau melarang Bailey untuk dekat dengan Duncan, disebabkan oleh keluarga Duncan yang sedikit barbar. Lalu Bailey bilang bahwa ia diterima di universitas. Di rumah Duncan, terlihat ia bersiap-siap untuk bekerja. Ibunya yang mengetahui ia bekerja sebagai petugas listrik bersedih. Dikarenakan dulu ayahnya meninggal akibat kecelakaan bekerja sebagai petugas listrik. Dan itu menyebabkan ibunya menjadi frustasi. Di tempat lain, di saat mereka bekerja, Bau hampir tertimpa tiang listrik. Bau menyalahkan Duncan karena tak memeriksa tiang dengan benar. Namun rekannya Bau bilang tiangnya memang sudah rapuh dan itu bukan salahnya Duncan. Yeah, it's good. Headache! Whoa. Hey, I watched them the whole... You got that? Get the hell down from there! Setelah bekerja, mereka semua melepas lelah di sebuah bar. Tempat terjadi ketegangan antara mereka dan geng motor, namun geng motor yang kalah jumlah tak berani dan akhirnya mereka pun berdamai. Keesokan paginya, Bau memantau stafnya yang bekerja. Salah satu rekannya bernama Russell dipanggil ke ruang kantor. Staf di sana mempengaruhinya agar tak mengikuti Bau, disebabkan pekerjaannya yang sangat lambat.
Tetapi Russell yang sudah 22 tahun bekerja sama dengan Bow menyatakan bahwa Bow selalu mengerjakan tugasnya dengan baik dan staf itu pun terdiam. Russell, Yeah, you wanted to see me? look, Bo's a little. I've known Bo for 22 years. Our side'll be there. Don't you worry. Dan kita akan diperlihatkan seseorang bernama Eugene, tetangga Bow dan juga rekan kerja Bow. Eugene dulunya seorang prajurit. Semenjak pulang perang di Irak, ia memutuskan untuk berhenti dan bekerja di teknisi listrik. Namun semenjak kepulangannya, Eugene selalu bersikap dingin kepada istrinya. Sementara itu istrinya pernah berhubungan dengan orang lain dan diketahui oleh Eugene. Sempat Eugene ingin bunuh diri, namun karena rasa sayangnya kepada istrinya, ia mengurungkan niatnya. Won't have you snooping on me. Eugene? Di balik keromantisan Bailey dan Duncan, terdapat mantan pacarnya Bailey bernama Ron. Ia selalu mengganggu Bailey. Bahkan ketika Bailey mengantar istrinya Eugene pulang, ia masih mengganggunya. Hingga istrinya Eugene menghinanya dan membuat dirinya sakit hati. Di tempat lain, saat Duncan sedang memanjat, ia ditelepon Bailey dan mengajaknya ketemuan. Mereka pun bertemu dan Bailey menceritakan bahwa ia sedang hamil. Duncan pun gembira karena ia akan menjadi ayah. Namun tidak dengan Bow yang frustasi dengan hal itu. Bahkan Bailey memberinya pengertian namun tetap tak membuatnya mengerti. Duncan yang menceritakan bahwa ia akan jadi ayah kepada ibunya, lalu ditampar oleh ibunya karena ibunya yang terlalu khawatir jika Duncan akan sama seperti ayahnya. I'm pregnant. Jesus Christ almighty. Mama, she's gonna have a baby. Keesokan harinya, BMKG memprediksi badai yang akan segera terjadi. Lalu semua pekerja bersiap-siap memperbaiki tiang-tiang listrik. Terjadi kerusakan di salah satu tiang listrik yang terbakar lalu menimpa rel kereta api. Bow dan rekannya lalu bersiap memperbaikinya. Belum lama mereka pergi, kereta yang lewat menabrak tiang yang terjatuh, membuat kereta tak terkendali dan akhirnya terjatuh. Akibat kecelakaan itu, membuat arus listrik di seluruh kota padam. Akibat dendam yang membara, Ron pergi ke rumah Eugene. Di sana ia mencoba untuk melecehkan istrinya Eugene. Namun Eugene yang sudah pulang menodongkan senjata ke arah Ron. Bailey yang melihat keadaan istrinya Eugene segera melarang Eugene. Namun Ron mencoba untuk merebut pistol Eugene dan tak sengaja menembak Ron hingga tewas. Dan tembakan itu juga mengenai perut Bailey. Di tempat lain, Bow dan timnya telah sampai ke lokasi. Tim pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan api diakibatkan kabel listrik tersangkut di badan kereta api, menyebabkan arus pendek sehingga api tak bisa dipadamkan. Bow membagi timnya untuk bekerja. Bow dan Duncan lalu melepas satu persatu kabel. Hampir saja Duncan terkena kabel. Beruntung ia diselamatkan Bow dan mereka pun mulai akrab. Badai serta hujan semakin memperburuk keadaan. Seseorang dari tim Bow bernama Hunter mengalami kecelakaan dan Pork Chop pun menemani Hunter ke rumah sakit. Bow dan Duncan ditugaskan oleh kantor pusat untuk mengecek keadaan gardu pusat. Sesampainya di sana, Bow menerima telepon dari Pork Chop bahwa Bailey mengalami luka tembak, sementara generator listrik di sana mati. Bow menyampaikan berita itu kepada Duncan, lalu mereka berdua bergegas menyalakan kembali gardu yang konslet itu. Di rumah sakit, dokter yang kesulitan berusaha keras agar Bailey bisa diselamatkan, walaupun dengan memakai senter sebagai penerang.
Kembali kepada Bao dan Duncan yang sudah berusaha menyalakan gardu listrik, namun satu gardu tersangkut dan tak bisa dipukul dengan besi. Bao lalu berpesan kepada Duncan untuk menjaga Bailey, dan Bao mengorbankan dirinya agar Bailey bisa selamat. I want you to keep this for me. You're a good man. You tell Bailey I love him. Wait, Bo! Keesokan harinya, Duncan datang menjenguk Bailey. Suasana haru menyelimuti mereka atas meninggalnya paman Bao. Film pun berakhir dengan dibuatkannya monumen untuk pahlawan yang gugur menyelamatkan kota dari kegelapan. Film yang berdasarkan kisah nyata ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dengan setiap keadaan. Jangan langsung mengeluh ketika listrik di rumah mati, karena ada orang-orang yang bertaruh nyawa demi menerangi setiap malam-malam kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.